Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Raffi Sudarto, NIM 51807111104 dari Prodi S1 Teknik Elektro yang akan menjalankan tugas IoT untuk ujian akhir semester. Apa sih itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. IoT saat ini mengalami banyak sekali perkembangan. Selain itu, IoT juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang sering kita jumpai, dan kemampuan dari IoT itu sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara, dari teknologi terbaru, dan yang lainnya. Masih cara kerja IoT. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang berbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Selanjutnya, apa fungsi dari Blink di IoT? Blink merupakan platform Android atau iOS yang bertujuan untuk sebagai kendali modul Arduino pada Proteus. Aplikasi tersebut juga merupakan wadah kreativitas bagi mahasiswa untuk menjalankan atau mencoba-coba program dengan menggunakan Proteus dan Blink sebagai aplikasinya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam Proteus yang sudah saya susun, yang terdiri dari Arduino Uno, COM-PIM, rangkaian LED, virtual terminal, sensor LM35, sensor ultrasonic, DHT11, dan motor servo. Sebelum masuk ke lebih lanjut, langkah pertama yaitu men-setting Virtual Serial Port Emulator atau biasa kita sebut dengan VSPE dengan mengklik device, create, connector kita ubah ke pair, dan klik next. Maka akan hubung COM1 dan COM2. Kita minimizekan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam Arduino yang ada pada dokumen. Arduino, library, klik Blink, script, dan Blink share kita openkan. Yang akan menghasilkan command prompt seperti berikut. Ini jangan di close, kita minimizekan saja. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu atau program Blink yang membuat project baru. Kita kasihkan project seperti tadi, IoT UAS, dan di sini kita ubah ke Arduino Uno. Kebetulan saya sudah membuatnya, dan kita bisa lihat untuk program sensor LM35. Di sini saya mengaktifkan keluaran A0 yang dimana diambil dari Arduino ini. Masuk ke kode programnya. Kita buka. Untuk LM35 kita menggunakan Rogue yang sudah diprogram. Di sini belum online karena belum masukkan
out yang akan dikirimkan ke email. Kita cek email, akan yang sudah diklik pada link akan mengarah kepada email yang kita tuju atau email kita sendiri. Yang ini kita copy, lalu pastekan pada program Arduino project yang kita buat di sini. Kita kopikan. Oh ya, sebelumnya kita lihat program terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan virtual dengan virtual V3. Mana kita bisa lihat pada codingannya V3 dengan analog grid. Kita langsung saja compiling. Kita coba di Proteus-nya. Kita copy yang program hex ini, kopikan, masukkan ke dalam Arduino, copy paste, klik OK, dan kita run. Untuk virtual terminalnya ready, dan kita buka aplikasi Blink-nya. Kita runkan, dan akan muncul di sini 44, di sini 44, kita coba tambahkan dalam 46, masuk ke Blink lagi, dan ini berubah ke 46. Untuk LM35 sudah berhasil. Kita berpindah ke sensor ultrasonic. Jangan lupa ini di stop dulu. Untuk di sensor ultrasonic, saya menggunakan ground yang disambungkan ke pin 5, D2 dan D3 yang diambil dari Arduino disambungkan ke pin 2 dan pin 3 sensor ultrasonic, dan powernya saya masukkan ke pin nomor 1. Untuk kode programnya dan untuk ada aplikasi Blink-nya di sini. Saya menggunakan input virtual dan V1. Di sini masih belum ready karena tadi di Proteus masukkan pin dan kita setting di Arduino-nya sesuai dengan yang ada di dalam Proteus. Kita langsung saja compiling. Compiling, kita ambil file hex-nya, kopikan, lalu kita paste ke dalam Arduino dan klik OK. Kita runkan. Di sini nilainya terdapat 32. Kita lihat pada Blink-nya. Kita run. Ya, ultrasonic di sini 32. Untuk sensor ultrasonic sudah berhasil. Kita stopkan. Yang di Proteus juga di stop. Dan untuk selanjutnya yaitu kita ke sensor LED, program LED, yang dimana saya menggunakan LED green, dan sebagai default keluarnya menggunakan D5 yang terhubung juga ke Arduino-nya, dan resistor 220 dengan di ground. Lalu kita cek program Arduino.
dengan serialnya 9600. Oh ya, di sini saya lupa menjelaskan yang terdapat pada COM-PIM. Karena saya tadi menggunakan COM1 dan COM2, yaitu masukkan pada physical port berupa COM2 dan yang terdapat di CMD-nya 9600, maka masukkan juga di sininya 9600. Lanjut ke LED. Untuk pada program blinknya, LED saya gunakan output digital dengan keluaran D5. Ini kita compiling. Jangan lupa masukkan out email yang sudah dikirimkan ke email dari Blink dan kopikan ke program Arduino-nya dan compiling. Lalu kita ambil file yang hex seperti biasa, copy, lalu masukkan ke program Arduino, oke kan, kita run dan masuk ke virtual terminal ready dan kita masuk ke memo yang Blink yang ada di memo. Nah, kita runkan. Kita run, kita on, dan LED hijau menyala. Kita stop juga program pada Proteus, dan lanjut ke sensor DHT. Pada sensor DHT, keluaran pin 1 menggunakan dengan pin 1 juga. Keluaran pin 2 disambungkan dengan default yang ada pada D6 yang ada pada Arduino. Dan ground masukkan ke pin 4. Untuk kode programnya DHT sesuai kit. Saya memakai value display, dua value display yang memiliki pin virtual input V6 dan V5. Selanjutnya, seperti biasa yang ada pada Arduino kita sesuaikan dengan Proteus, lalu kita jangan lupa masukkan out email yang sudah dikirim dan kita compiling. Seperti biasa diambil file hex-nya, kopikan, masukkan ke Arduino. Oke, kita run. Virtual terminal jalan, ready, dan kita run pada Blink. Yang DHT 1 DHT11 memiliki humidity 80 dan temperatur 30. Tapi ini temperaturnya sesuai. Kita turunkan temperaturnya ke 27. Selanjutnya masuk ke dalam sensor, ke dalam motor servo, yang mana menggunakan keluaran D3 dan yang satunya D7 yang terhubung juga ke dalam Arduino pastinya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam Arduino IDE
program servo. Di sini saya masukkan slider dan dua button. Slider kita bisa ambil di sini dan dua button ambil juga sini. Untuk button satu servo saya menggunakan keluaran output digital pada D7. Dan untuk button 2 servo saya menggunakan output virtual V8, di mana pada program Arduino-nya harus kita samakan. Dan pada servo saya memakai virtual V8. Selanjutnya langsung saja kita compiling. Dan saya akan mengkopikan file hex ke dalam Proteus. Kita copy, oke, jalankan. Virtual terminal muncul. Kita masuk ke yang sudah dibuat tadi. Untuk servo ini ya, kita runkan saja. Untuk button 1 ditekan maka akan memutar. Dan untuk button 2 yang servo sebelah kanan, kita coba compiling ulang, kita run. Yang ada pada servo kita compiling ulang karena tadi ada terjadi error. Kita masuk ke dalam Proteus lagi, kita kopikan, oke, run, masuk ke dalam menu yang link, kita runkan juga. Untuk yang D7 jalan, dan yang untuk button 2 servo juga jalan. Kita stop aplikasi. Mungkin pada bagian satu itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata, mohon Satyo memaklumi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.